Tanda-tanda awal. Letusan kecil, Gunung Tambora mulai menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Gempa kecil dan letupan uap sering terjadi, menciptakan ketakutan di kalangan penduduk setempat. Tanda mistis. Penduduk desa di sekitar gunung melaporkan melihat bayangan besar di malam hari dengan mata merah menyala seperti bara api. Penjaga Gunung Aka. Api di jantung Sumbawa. Part 2. Kemunculan iblis gunung berapi atau Volcanovian. Legenda yang menjadi nyata. Di Sumbawa, mitos tentang iblis gunung berapi telah diceritakan selama berabad-abad. Makhluk ini dikenal sebagai Volcanovian, entitas jahat yang tidur di perut Gunung Tambora. Dalam legenda, jika gunung itu terbangun, Volcanovian akan bangkit untuk menghancurkan segalanya dengan api dan lahar. Penduduk menganggap cerita ini hanya sekadar dongeng untuk menakut-nakuti, hingga bencana mulai terjadi. Tanda-tanda awal. Letusan kecil, Gunung Tambora mulai menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Gempa kecil dan letupan uap sering terjadi, menciptakan ketakutan di kalangan penduduk setempat. Tanda mistis. Penduduk desa di sekitar gunung melaporkan melihat bayangan besar di malam hari dengan mata merah menyala seperti bara api. Beberapa mengaku mendengar suara mengerikan dari dalam gunung, seperti erangan makhluk raksasa. Kehancuran tiba-tiba, sungai-sungai di dekat gunung mulai mengering, tanah menjadi panas, dan tanaman di lereng gunung terbakar secara misterius. Kebangkitan Volcanovian. Saat malam gerhana bulan total, gunung meletus hebat. Dari dalam kawah, sosok besar dan menakutkan muncul. Tubuhnya diselimuti lava yang berpendar merah membara, dengan kulit seperti batu vulkanik yang retak-retak. Volcanovian adalah monster setinggi 15 meter, dengan cakar tajam, ekor panjang bercahaya magma, dan napas yang menyemburkan api. Suara gemuruhnya mengguncang tanah, menyebabkan longsor di sekitar gunung. Kekuatan Volcanovian. Lahar mematikan. Volcanovian mampu menciptakan aliran lahar yang menghancurkan apapun di jalurnya. Ledakan vulkanik. Dengan satu pukulan ke tanah, ia dapat menyebabkan letusan kecil yang menyemburkan lava dan bebatuan panas. Aura panas. Makhluk ini dikelilingi oleh aura panas yang membakar apa saja di dekatnya. Teror di Sumbawa. Dalam beberapa hari, Volcanovian mulai menghancurkan desa-desa di sekitar Gunung Tambora. Rumah-rumah hancur terbakar, dan penduduk melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Banyak yang mencoba melawan,
Tetapi senjata biasa tidak mampu menembus kulit keras makhluk itu. Kepanikan melanda Sumbawa, dan bantuan dari luar pulau sulit datang karena bencana ini begitu tiba-tiba. Pertemuan Raden Santosa dengan Volcanovian. Raden Santosa, yang kini telah menjadi penjaga gunung, merasakan panggilan untuk melindungi tanah kelahirannya. Dengan kostum Raja Wali putih dan parang Sumbawa di tangannya, ia berdiri di depan makhluk itu untuk pertama kalinya. Namun, Volcanovian terlalu kuat, dan kekuatan barunya belum cukup untuk mengalahkannya. Dalam pertarungan singkat, Raden Santosa terluka dan terpaksa mundur untuk menyusun strategi. Pesan roh penjaga gunung. Dalam kekalahannya, roh penjaga gunung muncul kembali untuk mengingatkan Raden Santosa bahwa kekuatan sejatinya tidak hanya terletak pada senjata, tetapi juga pada hubungannya dengan alam. Untuk mengalahkan Volcanovian, ia harus memahami kekuatan gunung itu sendiri dan menemukan keseimbangan antara api yang menghancurkan dan yang memberi kehidupan. Bagian ini memperlihatkan kemunculan ancaman besar yang akan menjadi ujian bagi penjaga gunung dalam melindungi Sumbawa dan sekitarnya. Berlanjut ke part 3, kekacauan di Provinsi Sumbawa akibat ulah Volcanovian.